tension only members ya. Ini terjemahannya apa nih? Member atau batang-batang yang hanya bisa menerima tarik ya. Jadi kadang-kadang pada satu struktur itu mungkin sederhananya gini dulu aja. Satu struktur rangka batang, struktur truss. Ada batang yang bersilangan seperti ini. Jadi batang AD dan BC ini bersilangan ya. Tidak ada join di antara keduanya, hanya bersilangan, yang satu di balik yang lain begitu posisinya. Nah, batang-batang yang ini biasanya ini disebutnya pengkaku ya. Batang yang dibuat silang-silang itu ya. Pengkaku atau kalau di buku brace ya. Brace. Biasanya ini ukurannya lebih kecil daripada batang yang utama ya, yang horizontal, yang vertikal ini. Nah, karena ukurannya kecil, biasanya batang-batang ini tidak mampu menahan tekan ya. Jadi kalau ada batang yang kecil, satu batang dipisah gitu, misalnya kalau Anda ini apa? Anda punya penggaris plastik begitu. Lalu Anda tekan, kasih tekan. Apa yang terjadi dengan batang yang kecil ini? Kalau ditekan. Kira-kira apa yang terjadi? Ya, sebelum patah lah. Melengkung, Pak. Melengkung, Pak. Jadi, kalau dia masih kuat menerima tekan, dia akan tetap lurus. Paling memendek ya. Kalau memendek boleh. Tapi begitu dia mulai bengkok seperti ini, artinya gaya tekannya sudah tidak mampu gaya tekan ini tidak mampu ditahan oleh batang ini. Ya. Jadi dia biarkan saja tekannya sehingga membuat dia melengkung begitu ya. Ini fenomena ini nanti dipelajari di semester depan, namanya buckling ya. Buckling. Nah, batang yang bersilangan ini biasanya itu tidak kuat menerima buckling. Jadi begitu ada tekan dia lepaskan aja, dikasih ke yang lain. Nah, jadi batang ini AD dan BC ini hanya akan bekerja kalau gaya dalamnya tarik. Ya. Kalau tekan dia tidak bekerja, jadi nol. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan, kalau hitung jumlah batangnya dengan formula kestatistik tentuan yang lalu, ini kelebihan ya. Kalau Anda bisa gayanya ya. Kalau ada gaya luar di situ, ada gaya luar di sana, misalnya, reaksi bisa kita hitung karena ada 3, RAY, RAX, dan RB. Bisa kita hitung dengan 3 persamaan keseimbangan ya. Ambil momen ke A, nanti dapat RB. Jumlah gaya-gaya horizontal RAX sama dengan gaya ini nanti. Kemudian jumlah gaya-gaya vertikal RAY dapat. Ya. Jadi reaksi bisa kita hitung. Tapi kita tidak bisa mulai menghitung gaya dalam dari titik manapun karena semuanya punya 3 batang di setiap titik ya. Ambil keseimbangan titik A ada 3 gaya unknown-nya. Titik B juga 3, C dan D juga 3 ya. Jadi ini struktur statistik tentu derajat 1 sebenarnya. Nah, tapi kalau batang AD dan BC ini dinyatakan sebagai tension only members, maka salah satu di antaranya akibat beban ini akan mengalami tarik, kemudian satu yang lain mengalami tekan. Ya. Jadi salah satu bisa kita hilangkan. Ya. Cuma di depan kita belum tahu yang mana yang tekan, yang mana yang tarik. Nah, yang kita lakukan adalah tetap saja hilangkan saja salah satu. Misalnya saya hilangkan AD-nya. Ya. Saya hilangkan AD-nya lebih dahulu. Reaksi C tidak berubah dengan menghilangkan itu. Ya. Reaksi yang tadi dihitung akan sama saja. Ini A, B, C, D. AD dihilangkan, yang tersisa tinggal BC. Nah, demikian. Struktur ini bisa kita hitung gaya batangnya. Jadi setelah menghitung reaksi, Anda bisa mulai dari titik A. Anda akan dapatkan AB dari keseimbangan horizontal, dapatkan AC dari keseimbangan vertikal, kemudian maju ke titik C misalnya. Karena AC sudah dapat, jadi pakai keseimbangan vertikal nanti dapat BC, pakai keseimbangan horizontal di titik C akan dapatkan CD, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah, karena tadi kita menghilangkan AD di sini, artinya kita menganggap akibat beban ini AD akan mengalami tekan, BC akan mengalami tarik. Ya. Di sini Anda cek,
apakah NBC sama dengan positif sekian, artinya tarik ya. Kalau positif ya. Kalau hitungan ini menghasilkan batang BC tarik, artinya Anda anggapannya benar ya. Jadi gaya-gaya batang yang lain sudah benar juga ya. Jadi kalau Anda ngitungnya semua sekaligus ya. Atau kalau mau Anda cek BC-nya dulu ya. Bagaimana mencari BC dulu? Pakai irisan misalnya, pakai potongan begitu. Kita akan dapat gaya batang BC duluan ya sebelum usahanya mubazir gitu ya. Karena kalau Anda cari semua kemudian ternyata BC-nya keliru, misalnya dapatnya gaya batang BC itu tekan, artinya anggapan yang di awal ini keliru, kita harus ngulang lagi ya. Ulang lagi dengan mengganti sekarang giliran BC-nya yang dihilangkan, AD-nya yang dipasang lagi, baru diteruskan perhitungannya. Mestinya kalau ini sudah benar tarik, Anda sudah bisa berhenti, tidak perlu dicek yang satunya. Tapi kalau ini dapatnya tekan, jadi kalau NBC-nya tekan, artinya keliru, Anda harus ulang lagi. Ya. Ulang lagi, sekarang AD-nya yang dipertahankan, BC-nya yang hilang. Begitu. Nah, nanti di sini Anda akan dapatkan NAD-nya yang positif. Ya. Jadi selama bebannya masih seperti ini, gravitasi, angin, dan sebagainya, semua yang bersilangan itu pasti satu tekan, satu tarik. Ya. Hanya di depan kita tidak tahu, jadi yang kita lakukan adalah mengasumsikan salah satu tekan dan menghilangkan batang tekan tersebut, lalu lakukan analisis. Kemudian dalam analisis itu dicek yang tersisa itu, apakah benar tarik atau tidak. Kalau benar tariknya, ya sudah benar, teruskan saja analisis Anda. Tapi kalau keliru, kembali lagi, ganti, dibalik ya. Yang tekan yang barusan diperoleh itu yang dihilangkan, yang tadi dihilangkan, masukkan lagi, kemudian lakukan analisis selanjutnya.